Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Nah, kali ini saya akan budgeting untuk bulan April karena di video sebelumnya saya sudah evaluasi untuk bulan Maret dan saya akan menuliskan dulu untuk budgetingnya di bulan April. Nah, di video kali ini saya udah membuat spreadnya atau halamannya dengan temanya. Jadi saya akan langsung untuk mengisinya. Dan ini yang video kemarin ya teman-teman, yang di tema strawberry itu udah saya selesaikan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke bulan April. Nah, di bulan April saya menggunakan tema ini dan saya sudah buat untuk kolom-kolomnya. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk tetap saya menggunakan untuk sistem Kakeibo. Jadi yang pertama itu saya akan mengumpulkan semua data income saya yang ada di bulan April. Kebetulan ini untuk income kami di keluarga kami itu sudah kami terima waktu di akhir bulan Maret sebelum Idul Fitri. Jadi kami sudah terima. Jadi ya sudah bisa kami anggarkan untuk bulan April. Dan kebetulan di bulan April ini total income kami itu berkurang 10.000 dibandingkan bulan Maret ya. Kalau di bulan Maret itu totalnya ada 5.940.000 dan di bulan April ini totalnya hanya 5.930.000. Oke teman-teman, aku langsung aja ya. Oke, dan untuk income kami itu kami dapatkan di bulan 3 gitu ya. Jadi itu udah ada di tanggal yang sama. Itu sebesar, kalau yang pertama itu ini gaji utama ya di keluarga kami. Ini sebesar 3.800.000. Kemudian ada tambahan, ini berkurang ya dari bulan lalu. Kalau untuk yang utama itu naik sekitar 50.000, tapi untuk tambahan kami itu berkurang. Dan bulan ini hanya 1.130.000. Kalau bulan lalu ya sekitar 1.190.000 gitu ya. Jadi berkurang. Terus yang tambahan kedua ini dia di April ya. Aku lupa tanggal berapa. Nanti aku cek kembali. Itu sebesar 1 juta. Jadi total untuk income yang akan kami kelola itu sebesar 5.930.000. Oke, jadi ini ya teman-teman, untuk yang di bulan April itu 5.930.000. Oke, selanjutnya di pengeluaran tetap. Di pengeluaran tetap itu ini ada, sebenarnya ini bukan, iya ya, ini bukan 3 tetapi ada 4, tapi ya udahlah, aku lupa buatnya, aku ikutin ini jumlahnya ya sudahlah. Nanti aku satukan di sini. Oke, yang pertama itu untuk KPR. Ini 3.200.000. Kemudian untuk listrik. Iya ya, listrik. Ini aku satukan saja KPR-nya, jadi biar bisa muat 3. Listrik itu 400.000. Aku anggarkan ini jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan di tahun 2024. Karena untuk di rumah yang baru ini kami belum punya penampungan air, jadi masih menggunakan mesin air otomatis. Jadi ya setiap hari itu, per hari itu mungkin berapa kali ya kasih nyala mesin gitu, mesin air. Jadi mau cuci piring, mau mandi itu, dan mungkin ada sekitar 10 kali gitu ya. Jadi makanya membengkak untuk biaya listrik. Kemudian ada iuran sosial itu 25.000 per bulannya. Ini aku akumulasikan selama setahun baru aku setor gitu ya. Jadi totalnya di sini 3.625.000. Oke, jadi total pengeluaran tetap 3.625.000. Ini sama dengan bulan lalu di Maret ya. Ya, 3.625.000 jadi sama. Oke, untuk tabungan kali ini yang pertama itu ini tabungan untuk pendidikan anak. Ini aku udah masukkan tabungan di salah satu bank untuk emas.
Itu dari awal tahun ya, kalau saya nggak salah awal tahun, di bulan Januari gitu. Jadi ini tabungan emas. Oke, jumlahnya 315.000 ya. Kemudian yang kedua itu dana darurat. Ini kurang kolomnya ya, udah nggak apa-apa. Dana darurat dan sinking fund ini sebenarnya masing-masing 100.000 ya, tapi udah saya gabungkan saja dulu untuk sementara kolomnya. Tapi kalau untuk nanti aku buat masukkan ke amplopnya itu aku udah pisahkan gitu, jadi 200.000. Jadi total tabungan di bulan April ini itu 515.000. Oke, jadi sisa uang yang akan aku gunakan kelola sehari-hari itu di luar dari pengeluaran tetap dan tabungan, itu caranya dari 5 juta. Income 5.930.000. Aku kurangi dengan pengeluaran tetap 3.625.000 rupiah. Dan dikurangi dari tabungan juga 515.000. Ini sebenarnya aku udah konsep ya, karena aku nggak punya kalkulator, terus handphone yang satu itu diambil sama Pak Su, jadi aku hanya punya satu handphone yang aku gunakan untuk merekam gitu ya. Jadi ya udah, ini aku udah konsep duluan di kertas yang lain. Jadi 5.930 dikurangi 3.625.000 dikurangi dari tabungan 515.000, jadi totalnya sisanya itu 1.790.000. Oke, jadi sisanya ini. Nah, berapa uang yang bisa saya habiskan per minggu? Saya rencananya mau budgetingnya per minggu nanti untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi caranya itu 1.790.000. Ya, sisa uang tadi aku akan bagi 4 minggu. Karena rencananya ini aku akan gunakan untuk sebanyak 4 minggu gitu ya. Jadi totalnya di sini ada 447.500 per minggunya. Gitu ya. Jadi karena aku mau punya budget untuk dana tiba-tiba atau biaya-biaya yang tidak terduga, makanya aku hanya menggunakan ini per minggunya 420.000 aja dulu. Jadi sisanya yang 110.000, sisa 110.000 ini aku akan gunakan jadi dana tak terduga. Oke, jadi 420.000 aku akan gunakan untuk sehari-hari gitu ya. Oke, nah itu saja. Nah selanjutnya untuk di kolom ini teman-teman bisa lihat, di kolom yang berikutnya ini adalah nanti aku bisa lihat total tiap minggu. Kan aku budgetnya 420.000 tiap minggu, 420.000, minggu ketiga 420.000, minggu keempat juga 420.000. Nanti aku bisa catat di sini pengeluaran per hari totalnya berapa. Nah, dari total pengeluaran per hari, totalnya seminggu ada berapa, nanti aku akan jumlahkan selama sebulan di sini. Jadi bisa aku lihat lagi dalam sebulan dari budget 1.790.000 berapa yang saya keluarkan selama 4 minggu ini, dan ini sisanya berapa. Ini bisa aku tabung atau aku bisa gunakan yang lain. Oke ya. Nah selanjutnya di halaman berikutnya ini adalah halaman untuk saya gunakan budget mingguan. Jadi yang pertama nanti 420.000 itu aku gunakan untuk 9 pengeluaran ini. Seperti biasa dari video-video sebelumnya, groceries, food, beras, telur, transport atau bahan bakar, jajan sekolah atau jajan anak, gas galon, susu dan internet. Jadi totalnya di sini 420.000. Nanti aku budgetkan gitu ya. Ini aku budgetingnya per bulan dulu. Nah, di halaman berikutnya, ini ada spending log. Jadi bisa kelihatan per harinya, di hari Senin tanggal 7, saya keluarkan uang di kategori yang mana. Jadi, total selama seminggu itu tidak boleh melebihi 420.000. Kalau lebih dari 420.000, otomatis di minggu yang lain itu harus aku kurangi budgetnya. Karena aku hanya punya 1.790.000 untuk saya gunakan satu bulan untuk biaya-biaya yang variabel atau yang tidak tetap gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Nanti bisa teman-teman lanjut
saksikan di video-video berikutnya bagaimana saya mengisi budgeting ini. Oke, karena ini uangnya udah ada di samping, cara aku menggunakannya, mengisinya. Total di samping ini hanya ada 1.790.000. Jadi hanya ada ini ya. Selebihnya ini aku masukkan secara non cash gitu. Jadi secara transfer ataupun lewat e-banking dan sebagainya. Kecuali iuran sosial, ini nanti aku budgetkan sendiri. Kemudian dana darurat dan sinking fund gitu aku budgetkan sendiri atau di video lain. Jadi aku hanya fokus untuk 1.790.000 ini. Aku akan perlihatkan di teman-teman. Aku punya amplop sendiri. Jadi ini yang akan aku gunakan untuk cash gitu ya. Nah, yang pertama ini aku keluarkan dulu. Jadi di sini sebenarnya ada 5 minggu. Tapi aku hanya gunakan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat saja. Minggu kelima ini aku simpan kembali. Kemudian nanti untuk yang amplop untuk iuran aku yang 25.000 itu akan aku masukkan di sini. Dan ini kebetulan kan dari bulan 2 itu aku dapat rezeki lebih, makanya untuk iuran nanti aku masukkan untuk di bulan 5 gitu ya. Tapi aku akan tambahkan di sini karena di sini udah ada isinya 100.000 rupiah. Jadi udah ada 4 bulan gitu ya. Jadi bulan kelima itu aku akan masukkan dari budget April. Ini aku minggirkan dulu saja. Jadi aku akan mengisi untuk 4 minggu yang akan aku gunakan dari tanggal 7 April sampai dengan 4 Mei. Jadi ini selama sebulan, selama 4 minggu. Oke, aku akan mulai mengisi. Untuk yang di minggu pertama itu 420.000. Jadi aku ambil 400. Mohon maaf ya teman-teman, gak tahu ini ada tetangga yang baru datang. Itu ya lumayan suaranya kenceng. Jadi ya udah, mudah-mudahan itu nggak mengganggu ya konsentrasi teman-teman. Oke, jadi ini saya masukkan di amplop untuk minggu pertama sebesar 425.000. Nanti saya akan budgeting per minggunya dari amplop ini. Saya akan gunakan per minggunya. Oke, jadi ini sudah minggu pertama. Jadi kalau udah terisi ini tuh aman selama seminggu. Jadi aku tidak akan mengganggu untuk jumlah yang lain gitu ya. Jadi kalau ada tambahan bisa aku ambil dari di dana tak terduga ini yang 110.000 dulu supaya di minggu-minggu yang lain itu nggak terganggu. Oke, ini sudah di minggu pertama. Kemudian minggu kedua juga 100, 200, 300, 400, 20.000. 420.000. Ini juga aku masukkan di sini ya. Oke. Oke. Kemudian di minggu ketiga juga. Ini juga 420.000. Oke ya. Oke, ini saya masukkan lagi. Nyangkut ya. Oke. Kemudian minggu keempat juga. $300. Kemudian ini aku ambil yang ini aja deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 10. Terus ambil lagi 20.000. Jadi 420.000 ini aku masukkan di minggu keempat. Oke. Udah. Jadi ini lebihnya sebesar 110.000. 5, 7, 8, 9, 10, 100,
10.000. Ini bisa menjadi dana tak terduga untuk jaga-jaga saja ya. Ya, aku ambil amplop dulu untuk di sini. Kalau di bulan lalu itu per bulannya, karena kan 5 minggu, jadi per bulannya itu sekitar 380.000 dan alhamdulillah masih cukup. Mudah-mudahan juga di bulan ini per minggunya 420.000 juga cukup gitu ya. Jadi ini minggu keempat, minggu ketiga, minggu kedua, dan minggu pertama itu aman ya dan terduga. Jadi ini budgeting aku di bulan April, itu aku akan masukkan kembali ke sini. Nanti di minggu pertama itu aku akan gunakan uang yang di minggu pertama untuk budgeting aku di sini. Ini ya. Oke, jadi nanti di next video aja untuk aku share dengan teman-teman untuk di minggu pertama. Oke ya. Terima kasih atas supportnya teman-teman di channel saya. Semoga channel saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk juga semangat untuk budgeting dan mengatur anggaran keuangan rumah tangga masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.